Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Muhammad Fajri Ariel Hakim. Hadir, Bu. Dwi Febrinan Sanda Priyandika. Saya. Muhammad Kailan A. Ada, Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Ibu harap walaupun pembelajaran kita di sekolah dilakukan secara daring atau online, Ibu harap kalian tidak boleh patah semangat. Jadi, meskipun kita belajar online atau daring, kita harus tetap semangat. Dan tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M apa saja? Mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Jadi, nanti kalian kalau ingin bepergian keluar, jangan lupa harus memakai masker. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Dika untuk memimpin doanya. Silahkan. Oke, selanjutnya silahkan dikeluarkan alat tulis, buku paketnya, dan juga LKS-nya. Kita akan belajar tentang fungsi, di mana materi dari fungsinya itu adalah mengenai komposisi fungsi. Ibu ada video pembelajaran, kita lihat dulu yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika wajib dengan topik fungsi komposisi. Nah, ada kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi komposisi pada fungsi. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan operasi komposisi pada fungsi. Selanjutnya, topik apa yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, apa itu fungsi komposisi? Yang kedua, bagaimana menentukan fungsi komposisi f bundaran gx atau g bundaran fx? Yang ketiga, menentukan fungsi sebelah kanan, dan yang keempat, menentukan fungsi sebelah kiri. Selanjutnya, apa itu fungsi komposisi? Nah, di sini kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi disimbolkan dengan bundaran. Nah, bentuk bundaran ini seperti huruf O. Oke. Nah, adapun G bundaran Fx sama dengan GFX. Selanjutnya, F bundaran GX yaitu sama dengan FGX.
Nah, sekarang mari kita belajar mengenai fungsi komposisi. Nah, ini sebagai gambaran untuk kalian semua ya. Oke, kita ibaratkan fx ini merupakan sebuah pizza dan gx ini merupakan sebuah nanas. Nah, sehingga fgx ini berarti f bundaran gx. Seperti itu ya. Berarti f-nya itu, fx-nya itu adalah sebuah pizza. Nah, gx-nya itu adalah sebuah nanas. Sehingga fgx-nya itu adalah nanas. Kita masukkan ke dalam pizza. Jadi pizzanya ini berisi potongan-potongan nanas. Paham ya? Oke, selanjutnya. Gimana kalau misalnya GFX atau G bundaran FX itu gimana? Nah, berarti nanasnya seperti ini ya. G-nya itu kan nanas. FX-nya itu pizza. Berarti pizzanya ini kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke dalam nanas. Ya kan? Sehingga dapat disimpulkan bahwa FGX tidak sama dengan GFX. Oke, sekarang bagaimana menentukan fungsi komposisi? Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Oke, fx sama dengan 2x plus 1, ya kan? Yang kedua, gx sama dengan 3x kuadrat. Nah, yang ditanya yaitu tentukan yang A, F bundaran GX, dan yang B, G bundaran FX. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, F bundaran GX itu sama dengan FGX. Nah, kita tahu nih GX-nya itu adalah 3x kuadrat, sehingga bisa kita substitusikan menjadi F 3x kuadrat. Nah, karena fx-nya itu adalah 2x plus 1 dengan x-nya sudah kita ganti menjadi 3x kuadrat, maka f3x kuadrat menjadi 2 dikali 3x kuadrat ditambah 1, ya kan? Dari sini. Nah, 2 dikali 3x kuadrat hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya yang B, G bundaran Fx ini sama aja dengan GFX. Oke, G bundaran Fx. Nah, ini menjadi G, Fx-nya kita tahu yaitu 2x plus 1, berarti kita langsung aja ya, G 2x plus 1. Kemudian G-nya itu apa? G-nya itu adalah 3x kuadrat, sehingga 3 dikali 2x plus 1 dikuadratkan, ya kan? 2x plus 1-nya kita kuadratkan ya. Oke. Kemudian 3 dikali, nah kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah sini nih. 2x plus 1 ini kita kuadratin menjadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, 3 dikali 4x kuadrat itu adalah 12x kuadrat. 3 dikali 4 itu adalah 12x. Dan 3 dikali 1 itu adalah 3, sehingga hasilnya 12x kuadrat plus 2x plus 12x plus 3. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal mengenai komposisi fungsi. Nah, ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian kalau kalian sudah selesai, kalian bisa langsung maju ke depan ya. Terus gimana? Bikin dulu sama kayak gini yang tadi.
bikin nilai G bundaran F-nya. Nih, mirip-mirip. Nah, G, F, X. Bikin dulu. G-nya kan dia mintanya X kuadrat min X min 2, ya kan? Nah, masukin X-nya kan udah diganti tuh jadi X kuadrat min 1 ya? Kuadrat min 1 dikuadratin dalam kurung kuadrat, ya kan? Oke, kuadrat. Kan dia mintanya kuadrat di atasnya. Itu benar, ini benar. Nah, lagi min X-nya diganti jadi yang itu. X-nya kan diganti jadi dia X kuadrat min 1. Duanya belum, min 2-nya. Pakai min 2 lagi. Iyalah. Nah, terus sama Di X kuadrat dikuadratin lagi. Ini X kuadrat dikuadratin lagi. Gimana? Oke, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang topik matematika kita hari ini mengenai komposisi fungsi tadi? Oke, yang pertama kesimpulannya, komposisi fungsi merupakan gabungan dari suatu fungsi. Yang kedua, F bundaran G X sama juga dengan F G X. Yang ketiga, G bundaran F X sama juga dengan G F X. Oke. Nah, cara untuk menyelesaikannya pun kalau yang ditanya adalah fungsi yang ada di sebelah kanan, maka kita bisa langsung saja menghitung atau mengoperasikannya. Namun, apabila fungsi yang ditanya adalah fungsi yang ada di sebelah kiri, maka kita harus menyelesaikannya dalam bentuk permisalan. Oke, seperti itu. Sudah paham sekarang anak-anak? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Untuk minggu depan kita akan belajar masih terkait dengan fungsi, yaitu tentang aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Oke, Dika silahkan pimpin doanya. kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, jangan sampai lupa untuk minggu depan kita akan bahas mengenai aplikasi fungsi pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalian harus mempelajarinya terlebih dahulu karena minggu depan Ibu akan mengadakan kuis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.